masalah persoalan yang tadi yang seperti air mata ini, kepahitan tentang hidup ini berubah dengan apa? Sukacita, kedamaian. Maka di sini kunci, saudara. Tantangan beban persoalan yang kita hadapi, orang percaya bisa dapat berjalan dan melewati. Pertama, dia harus hidup dekat dengan Tuhan. Kalau dia tidak dekat dengan Tuhan, percuma saudara, tidak akan bisa. Sehebat, sekuat pun dia punya jabatan, tidak bisa memberi itu kebahagiaan. Dia punya kedudukan, tidak bisa. Dia punya satu hal yang ingin dia capai, tidak akan bisa. Kekuatannya percuma, saudara. Maka di sini, saudara, hidup harus mengandalkan Tuhan. Orang dekat dengan Allah seperti persekutuan seperti ini, memuji dan menyembah Allah yang diibaratkan oleh Mazmur di sini. Maka disitulah Allah mempedulikan orang itu. Kenapa? Dia andalkan Tuhan. Dan inilah satu masa di mana anugerah yang tidak bisa terbendung Tuhan bagi setiap orang yang percaya seperti persekutuan seperti ini. Dia menikmati lawatan Tuhan, dia menikmati otoritas Tuhan, dan kami percaya Tuhan, malam hari ini Tuhan, Engkau buat lawatanmu yang tidak bisa terbatas itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan, lewat hamba-Mu Tuhan Engkau pakai untuk memberitakan, menyampaikan kabar baik, untuk menyatakan kebenaran firman-Mu, supaya kemudian Tuhan kami sama-sama kami diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini sembahyang doa kami. Dengarkanlah kami Bapa. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Saudara kekasih Tuhan, saya akan membahas satu bagian firman Tuhan yang sudah beberapa kali angkat ini firman Tuhan dalam Mazmur 84. Mazmur 84 ayat yang ke-5 dan ke-8. Nanti ayat yang ke-2 sampai dengan 13 kita nanti sambil baca, tapi kita baca cukup di ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Mazmur 84 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Sudah? Baik, kita baca seperti biasa mulai dari saya ayat yang ke-5. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, dan hendak menghadap Allah sisi. Haleluya, saudara kekasih Tuhan. Setiap hari apa masuk tahun 2024, saya terus diarahkan untuk sementara berbicara bagaimana firman untuk menguatkan, mengokohkan kita di tengah tantangan dan persoalan. Saya sering katakan pada khotbah yang lalu bahwa masuk tahun 2024 tidak akan lebih baik. Ini bukan nubuatan. Atau masuk ke tahun 2025 bukan akan lebih baik. Tetapi saudara, yang akan membuat beda adalah Tuhan bekerja lebih tinggi daripada hal yang terjadi. Saudara lihat sekitar kita saja bahwa masuk tahun 2024 dan kita mulai mereka berjalan, di sana sini kita dengar informasi. Maka di sekitar kita kejadian demi kejadian peristiwa itu semakin mendekat. Ini penggenapan firman, penggenapan daripada apa yang dikatakan oleh Sang Juru Selamat Yesus, bahwa semua ini akan terjadi. Tapi Tuhan berkata, jangan gelisah hatimu. Kalau engkau dengar perang, engkau dengar di sana ada bencana alam, gempa bumi atau apapun, jangan gelisah. Tuhan mau katakan supaya jangan gelisah. Bagi orang percaya dia tidak boleh gelisah. Kenapa? Dia punya Tuhan besar, dia punya Tuhan Allah yang memberikan perlindungan. Maka saudara kekasih Tuhan, dalam Mazmur ini saudara
persoalan dihadapi. Saudara, di situ saya coba pelajari ini Mazmur ini tentang ini untuk pemimpin tujuan menurut lagu Mazmur Bani Korah. Saya coba pelajari, saudara. Bani Korah ini ternyata dia ini dari suku Lewi. Dia dari suku Lewi, tetapi kemudian ini kaum ini sebenarnya kalau di garis keturunan suku Lewi itu adalah para imam. Tapi kaum yang Bani Korah ini mereka memberontak pada zaman Yosua. Pada saat mereka berberontak itulah kehilangan kemuliaan Allah, jauh daripada pintu rahmat Tuhan, sehingga saudara dikatakan pada ayat yang kedua di sini dikatakan betapa disenangi tempat kediamanmu yang Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran Tuhan. Pada saat yang tadi saya katakan, di saat mereka keluar daripada ibaratnya pelataran rumah Allah, pintu rumah Allah, jauh daripada Allah, saudara, mereka alami kesuraman. Mereka mengalami suatu hidup yang tidak menentu, tantangan demi tantangan. Mereka sifatnya akan jatuh, mati lenyap. Tapi tak kalah saudara, dia berubah dan bertobat, kaum ini kembali kepada Allah. Mereka datang di hidup dengan Tuhan, persekutuan dengan Tuhan, saudara. Dia betapa merasa di sini bahwa betapa bahagianya itu. Saudara, di situ kita kalau ikut di media-media sosial ataupun berita-berita, banyak orang mencari kebahagiaan untuk menyenangkan dia punya kebahagiaan hati supaya senang. Banyak yang menempuh dengan apa? Dia ada di tempat-tempat nightclub, tempat-tempat minuman, ataupun dia hidup di dalam misalnya berjumpa dengan teman-teman, minum alkohol dan lain sebagainya, untuk supaya hatinya gembira, supaya stresnya bisa dilupakan, supaya beban persoalannya dia bisa lenyap. Tapi saudara tidak menjamin. Ini bersifat sementara, tapi merusak akan hidup dekat dengan Tuhan. Tapi lewat kebenaran firman Tuhan ini, dia punya catatan, dia punya pengalaman yang tadi seperti saya contoh tadi, bahwa untuk mendapat kebahagiaan, untuk mendapat kesenangan yang sukacita yang kekal, hanya di dalam Tuhan, tidak ada yang lain. Hanya dekat dengan Allah saja aku tenang. Itu Raja Daud punya omong tuh. Beban persoalan dihadapi, tetapi dia tahu bahwa pada saat masalah persoalan itu dia datang di kaki Tuhan, dia memuji menyembah, maka disitulah dia merasa ada sukacita. Tadi kau rongi-rongi ya, lagu Namere itu viral ya, yang kemudian versi rohani seperti ini. Betapa sukacitanya saudara. Saudara, saya memberikan satu tema di sini. Lembah air mata diubah menjadi lembah mata air. Kita fokus di ayat yang ke-7 dulu. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyeluruhinya dengan berkat. Lembah Baka dalam bahasa Ibrani atau pengertian bahasa Ibrani itu satu lembah yang penuh dengan air mata. Gambaran bahwa lembah ini tidak ada apa-apa di situ, kosong, hampa. Di situ hanya air mata, persoalan, tantangan. Tetapi kok bisa lembah itu tiba-tiba berubah menjadi suatu kehidupan, berubah menjadi air mata, berubah menjadi mata air. Apa yang membuat ini semua? Yang tadi saya sudah kasih contoh, Bani Korah ini berontak kepada Allah, berontak kepada pelayanan Tuhan, kemudian dia bertobat, dia kembali, dia menemukan bahwa pada saat ada dengan Tuhan, pada saat dia memuji menyembah Tuhan, disitulah saudara masalah persoalan yang tadi yang seperti air mata ini, kepahitan tentang hidup ini berubah dengan apa? Sukacita, kedamaian. Maka di sini kunci saudara. Tantangan beban persoalan yang kita hadapi, orang percaya bisa dapat berjalan dan melewati. Pertama, dia harus hidup dekat dengan Tuhan. Kalau dia tidak dekat dengan Tuhan, percuma saudara, tidak akan bisa. Sehebat, sekuat pun dia punya jabatan, tidak bisa memberi itu kebahagiaan. Dia punya kedudukan, tidak bisa. Dia punya satu hal yang ingin dia capai, tidak akan bisa. Kekuatannya percuma saudara. Maka di sini saudara hidup harus mengandalkan Tuhan. Orang dekat dengan Allah seperti persekutuan seperti ini, memuji dan menyembah Allah yang diibaratkan oleh Mazmur di sini, maka disitulah
Allah mempedulikan orang itu. Karena apa? Dia andalkan Tuhan. Itu saudara. Tapi saudara yang berbeda yang tadi seperti pengalaman Bani Korah itu. Pada saat saya dan saudara untuk jauh daripada Tuhan, mau untuk mencoba dengan kekuatan kita, mau mencoba dengan kemampuan kita, tidak akan bisa. Saudara akan jatuh. Apalagi saudara ini di masa kejaman. Iblis sementara mencari satu kelompok. Iblis sementara mencari teman. Saya sering katakan saudara bahwa neraka itu dikhususkan oleh iblis dan juga oleh antikris dan semua yang orang istilah bilang Lucifer dan lain sebagainya. Bukan bagi manusia. Tetapi iblis tidak mau mati konyol saudara. Sehingga di masa di mana kedatangan Tuhan yang dia kedua kali, maka dia bergerak untuk mencari mangsa, untuk mencari teman. Siapa yang jauh daripada Tuhan, siapa yang tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang tidak mengaminkan pengorbanan dia di atas kayu salib, maka dia itu menjadi sasaran daripada iblis. Kenapa? Kekuatan dia tidak pada Allah yang kita percaya imani di dalam nama Yesus. Ini saudara persoalan. Sehingga lewat Pemasmur ini dia mau mengatakan, mengingatkan bahwa orang yang hidup dekat mengandalkan Tuhan, dekat dengan Tuhan, maka dia pada saat dia ada di lembah itu ada satu sukacita besar, ada satu perubahan besar, mengubah air mata yang tadi kesedihan menjadi air mata berubah menjadi mata air. Saudara, saya pernah memberikan satu contoh ilustrasi ya. Saudara cari di kota Kupang atau di daerah mana? Di sini jarang ya, kan mungkin daerahnya hampir sama rata. Kalau di kota Kupang itu saudara cari di mana-mana orang Alor, itu cari tempatnya sangat mudah. Di Batu Kadera itu batu-batu yang saya tinggal di sana. Itu batu-batu saudara. Di Bobo itu orang bilang batu karang, batu karang. Itu ada di situ. Terus di Jalan Pemuda di sekitar menuju ke Koinino itu ada namanya bakti karang. Itu daerah batu-batu saudara. Saya sampai merenung begini, kenapa orang Alor ini suka cari demikian? Saudara, ternyata saudara, setelah perjalanan, setelah kemudian saya perhatikan saudara, ternyata yang tadinya itu, yang batu-batu yang tadi karang, tumbuh subur. Saudara pergi di Batu Kadera, perhatikan sana lagi, itu sudah tumbuh pisang-pisang, sudah tumbuh tanaman-tanaman. Dulunya apa? Batu karang, kami masih kecil batu karang, tapi berubah menjadi yang tadi lembah, yang tadi batu karang menjadi subur. Ini saudara gambaran bahwa inilah perubahan. Orang percaya, orang Kristen, anak Tuhan, kalau dia hidup mengandalkan Tuhan, dia mampu berjalan di tengah badai, dia mampu berjalan di tengah kegelapan, dia mampu berjalan di tengah kesulitan apapun. Karena apa? Dia andalkan Tuhan. Pada saat dia andalkan Tuhan, Tuhan menggenapi firman-Nya. Bahwa apa? Rencana Tuhan tidak akan pernah gagal. Bahwa dia akan menggenapi itu. Kalau kita Roma berapa? 28 ada berapa? 28 ya. Aku bekerja. Kalimat itu belum apa? Coba dulu ya supaya kita. Roma 8 ayat 8 ya. Aku bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi siapa? Bagi orang yang mengasihi Dia, bagi orang yang mengandalkan Dia. Kalau orang tidak mengasihi Dia, orang tidak mengandalkan Dia, tidak akan bisa bagian ini, saudara. Tapi yang tadi saya bilang, kalau orang mengandalkan Tuhan, orang mengasihi Tuhan, maka dia itu mendapat fokusnya Tuhan. Itu saudara. Yang kemudian di sini saudara, yang tadi ada kaitannya di sini ayat yang keberapa di sini. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus memuji-muji engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan siara. Saudara, yang kata siara ini kita sementara bersiara di bumi ini. Menjalani hidup di dunia ini tentu penuh dengan tantangan, penuh dengan liku-liku, persoalan beban, saudara. Dan semua kita akan alami itu semua. Tidak ada satupun yang lepas. Tetapi di sini saudara yang tadi andalkan Tuhan, bahkan diibaratkan oleh Pemasmur sini bahwa dia hidupnya karena andalkan Tuhan, hatinya hidup dengan penyembahan dan pujian dan doa.
hatinya hidup mengandalkan Tuhan, kekuatannya pada Tuhan, maka saudara, pada saat dia melakukan siara ataupun perjalanan ataupun berjalan di setengah badai tantangan persoalan yang seperti ibarat yang Bapak itu, yang tidak punya apa-apa, yang penuh dengan persoalan, maka akan berubah menjadi lembah kehidupan, berubah menjadi lembah mata air. Oleh karena apa? Dia percaya pada Tuhan, andalkan Tuhan, Tuhan bekerja, memulihkan dia. Ini yang beda, saudara. Makanya kemudian di sini termasuk punya satu hal yang sangat luar biasa. Bayang berikut, saudara, bahwa di tengah beban, tantangan, persoalan, orang harus tetap berjalan terus dengan Tuhan. Tidak boleh berhenti, saudara. Yang tadi kata Siamin, berjalan terus dengan iman, dengan percaya terus kepada Tuhan. Makanya saya sering katakan contoh ya, saudara. Kalau ketemu hidup di dalam kebiasaan kita, cara pola kita kan, liturgi kita kan berbeda ya. Misalnya kita dari Gemini. Kalau kita terbawa dalam suatu proses seperti ini, dan saudara tidak masuk di dalam suatu ruang seperti persekutuan doa ini, tidak ada perubahan, saudara. Itu saudara akan beda. Saya pernah coba, bukan berarti untuk saya mau mencoba Tuhan, tapi saya mau mencoba merasakan hadirat Tuhan. Pada saat saya berdoa dengan hanya berdoa, saya tanpa diawali atau diakhiri atau di tengah-tengah ada pujian penyembahan, maka hadirat itu Tuhan bekerja sangat kecil. Tapi pada saat saya menyembah Dia, memuji Dia dengan puji-pujian, di tengahnya isi dengan puji-pujian, diakhiri dengan puji-pujian, dengan doa, hadiratnya betapa dahsyat. Yang tadi mungkin 50%, dia menjadi 100%. Makanya Pemasmur di sini menganggap betul di sini bahwa pentingnya puji-pujian, memuji Allah Dia, memuji Tuhan Dia. Ini yang penting, saudara. Makanya saya sering ngomong di teman-teman semua yang lain bahwa kalau Anda mau khotbahnya bagus, karena Anda mau supaya punya kualitas pemberitaan firman, hadir dan ada dalam bentuk persekutuan. Disitulah saudara akan belajar tentang pengurapan, dengan sendirinya terbentuk di situ. Saya pernah ngomong di beberapa hamba Tuhan yang hebat dari Gemini. Saya tantang, Pak, tinggalkan persekutuan doa. Pak punya khotbah, saya berani tantang, yakin akan drop, akan menurun. Oleh karena apa? Berbeda, saudara, berbeda kelas. Di sana itu hanya orang-orang yang mungkin dipandang pendidikannya, mungkin dibilang orang biasa, orang bilang minta maaf, rendah. Tetapi kualitas penyembah dia itu besar di mata Tuhan. Itu yang beda, saudara. Makanya hamba Tuhan ini betul, dia bagi saya kakak, betul kakak. Kalau saya tinggalkan persekutuan doa dengan kebenaran saya, kalau saya punya khotbah itu biar bikin orang lucu-lucu hebat, berhenti, saudara. Roh Kudus tidak akan bekerja secara utuh di sini. Oleh karena apa? Saudara menganggap remeh tentang pujian penyembahan. Maka pujian penyembahan itu penting, saudara. Untuk saudara yang saya memuji Dia, mengagungkan Dia. Ada firman Tuhan apa ya? Allah bertakhta di atas puji-pujian orang percaya, loh. Allah bertakhta di situ, saudara. Urapan Tuhan terjadi. Itu dahsyat, saudara. Makanya saudara coba perhatikan, kalau orang yang tidak mempersiapkan diri, contohnya Pak Singas ya, kalau saudara dan saya hanya biasa-biasa, yang penting saya isi, kasih kasih tugas, saya isi untuk, tapi tidak ada punya persiapan pribadi. Berbeda, saudara, dengan maksudnya kelompok. Pribadi harus siap, saudara, menguduskan diri, menyembah Dia, mengagungkan Dia, minta Tuhan tuntun, saudara. Ada urapan, saudara, akan beda pada saat apalagi saudara berkumpul bersama, disatukan hati, saudara. Itu beda, dahsyat dan luar biasa. Itu akan beda, saudara. Itu akan beda dan akan greget. Kemarin, saudara, saya bertemu dengan hamba Tuhan, pendeta, kami berbicara. Kebetulan ini kali saya jadi ketua UPP Persekutuan Doa. Kami berbicara pengalaman yang lalu KPI ditangani oleh kelompok dari teman-teman dari para pemuda. Kemudian berbeda, saya bilang saya hanya ikut, tapi saya minta maaf, ibu pendeta mau pendeta, saya nonton lewat video. Saya bukan menganggap remeh, tapi saya orang yang melayani. Saya bisa membandingkan di dalam dia, walaupun dia berjingkar berlompat-lompat,
tapi urapan hadirat Allah itu sangat kecil, diakui oleh hamba Tuhan ini. Berbeda dengan orang persekutuan atau orang yang sudah hidup di dalam penyembahan pujian, sekalipun dari segi yang tadi saya pendidikan yang demikian, tetapi hatinya menyembah, ada urapan di situ. Sekalipun yang tadi di ada sekitar situ saya bilang coba tanding, urapan Allah itu terjadi beda. Saudara, walaupun suara gagah, lu kemampuan sudah profesional, tapi kalau tidak ada hadirat urapan Tuhan, percuma saudara. Orang dengar itu tidak akan bisa membuat suatu kegerakan ataupun kebangunan rohani dalam diri. Tidak akan, itu akan beda saudara. Ini saudara, mungkin saudara pernah lihat, yang saya pernah ngomong ya, Nona Alor yang pernah menyanyi di sini pembintaan di Penob itu. Alor ya, siapa dia nama? Maria. Maria ya. Saudara tahu, dia dulu menyanyi yang biasa-biasa. Tetapi saudara, saya menjadi saksi karena waktu itu mereka masih kecil-kecil. Kami sama-sama. Suara belum saudara, tapi karena dia rajin berdoa, rajin memuji menyembah, terbentuklah di situ suaranya diberkati. Beda saudara kalau dia bicara bercakap-cakap nanti kelihatan orang logat alornya muncul. Kakak orang mau orang aku minta maaf, ini salah belum bahasa logat sabunya akan muncul. Tapi pada saat saudara dia memimpin pujian penyembahan, tidak ada logat-logat itu. Kenapa? Allah mengubah sesuatu yang biasa menjadi luar biasa. Karena ada hati yang menyembah, memuji, memuliakan Tuhan. Ini saudara yang harus melihat ini. Pemasmur tahu ini, bahwa di tengah kesulitan tantangan, Tuhan membuat perubahan yang dahsyat. Kenapa? Aku percaya kepada Dia, aku andalkan Dia, aku memuji Dia, aku memuliakan Dia. Saya punya satu angkatan yang saya waktu kita masih muda-muda. Pendidikannya, minta maaf, dia tidak tamat sekolah dasar. Pada bapaknya itu bendahara di kantor gubernur. Tapi anaknya nakal berandal. Tapi kemudian Tuhan lewat saya menangkan dia dari yang tato-tato yang nakal di deker-deker itu, Tuhan pakai dia. Kemudian saudara, apa yang kemudian saudara? Dia itu takut kalau mintanya berdoa, kan dia tidak bisa berdoa. Kan minta maaf ya, minta maaf. Saudara, apa yang kemudian dia dalam persekutuan doa seperti ini? Setiap selama 1 tahun itu dia hanya minta apa? Setiap kali, jadi kita sudah tahu, jadi jangan kasih dia berdoa. Itu tidak boleh. Kalau untuk membuat jangan itu sama dengan kita mempermalukan. Dia punya permintaan sendiri sudah. Selama 1 tahun saya Bu atau bapak mama, kalau setiap masuk mau doa semacam al-taqwa dia bilang begini, minta Tuhan supaya saya bisa berdoa. Selama 1 tahun saya catat hanya itu saja. 1 tahun kemudian saudara, di saat dia khotbah begini, merinding saudara, terjadi mujizat negara. Anak yang tidak sekolah, tidak tamat sekolah dasar, saudara, dia punya doa luar biasa, urapan luar biasa. Kenapa? Dia terus turun dalam hadirat Allah. Dia tahu bahwa aku mengandalkan Tuhan. Maka saudara, dia punya doa itu merinding saudara. Itu luar biasa saudara. Sampai Tuhan kasih dia plus pemberitaan firman dengan penuh hikmat dan kuasa. Kenapa? Dia selalu mengandalkan Tuhan, memuji Tuhan bersekutu secara pribadi saudara. Maka kemudian terbentuk dari situ. Jadi kalau mau untuk memiliki hidup dalam keurapan, dia harus punya pergumulan pribadi, penyembahan pribadi. Pergumulan betul kita sudah bangun bersama, tetapi harus pribadi itu terbentuk dengan seperti pemasmur ini, menyembah. Makanya kemudian begini. Masuk ke kata pemasmur sini, kata mereka. Mereka berarti ada tim di sini. Kalau saya punya hati ini sudah punya kehidupan doa, penyembahan, memuji Allah, maka pada saat saya masuk dalam tim dan sama-sama semua sama-sama, itu dahsyat saudara. Yang tadi saya bersuara untuk ke kiri ke kanan seperti lagu Momere itu, ke kiri ke kanan, dia akan tidak lagi ke kiri ke kanan, tapi dia akan terus memuji Allah dan orang merinding di situ. Dan pada saat bisa-bisa orang yang tadi yang lumpuh bisa berjalan. Ini kenyataan saudara. Ada satu di TikTok barangkali apa di Facebook, saya sering bagi foto-foto pegang, saya buat 1 menit saya bagi di lebih kurang 30 grup. Mana saya bisa bagi dari foto dari sini.
Ada satu bapak yang lagi viral, orang Maluku kalau tidak, perut bontak, dasi, kribo keriting ya. Mungkin saya lebih ganteng dia, saudara. Saudara, dia punya hati yang menyembah. Suaranya itu bergetar, orang bilang perlu dipeserima amang kalah dari dia punya suara. Menyanyi saudara ditodok begini dengan dasi perut buncit orang rambut keriting. Tapi orang merinding saudara, yang lumpuh berjalan, yang tuli mendengar, yang bisu berbicara, karena mendengarkan lagu ini yang ada kuasa dan mujizat. Ini saudara. Maka saudara, kalau untung kembali, saya mau supaya begini. Saya sering ngomong saudara. Saya kan ada sering muat di video tuh di YouTube ya, lagu-lagu seperti saya syuting ada beberapa. Saya muat. Itu ditonton saudara. Kemudian begini maksudnya supaya kita bertim-tim semua ini mulai lihat. Jangan sampai pada saat lagu family satu ke kiri dan ke kiri, satu ke kiri yang lain ke kanan sini. Ini harus dievaluasi untuk melihat. Kemudian misalnya lagu gembira, tapi saya lagu sementara sedih. Dan misalnya lagu gembira bisa lagu apa bisa nyanyi glory gitu, nyanyi glory sini kita lihat. Jangan saya berbicara yang ada sementara, yang ini. Tapi yang ada di sini, sekitar sini ini, tiba-tiba ada yang mengantuk, begini sementara nyanyi glory. Sebentar. Ini harus berubah saudara. Cara berubah yang tadi satu modal kecil, hati yang menyembah, hati yang hancur datang di hadapan hadirat Tuhan, hati yang mau berubah saudara. Berikan tempat otoritas semua itu kepada Allah. Dia ubah saudara. Yang tadi suara kiri ke kanan itu menjadi suara yang merdu, membawa berkat yang luar biasa. Jangan saya bicara khotbah dulu saudara. Itu kunci. Kekuatan saya hanya pada Tuhan. Kekuatan saya bukan pada saya punya suara. Biar tadi saya bilang lu suara bagus, artis, tapi kalau lu masuk di dalam pujian seperti ini, bisa-bisa lu jatuh. Saudara pernah tuh orang kritik persekutuan doa, bisa minta supaya kalau bisa persekutuan doa buat jadwal kami majelis bisa pimpin. Kemudian masih almarhum Om Geng, saya tantang, Om Geng buat jadwal, kasih mereka. Setelah kasih mereka, alasannya semua beribu-ribu. Sampai saat ini tidak muncul di sini. Sampai dia sudah pergi, saudara. Sudah pergi, saudara tahu tuh. Sampai saat ini tidak pernah khotbah di sini. Kenapa saudara? Lu omong doang. Calon presiden kemarin bilang omong-omong. Lu hanya omong-omong. Lu maju sudah seperti di sini, saudara. Kecil-kecil segala macam begitu, tapi jangan ada. Ini hadirat, saudara. Urapan Tuhan sedang terjadi di tempat ini. Jadi kalau lu tidak siap diri, saudara, atau anda lu punya kekuatan, datang di sini lu bisa roboh. Saudara, waktu saya masih di Kuba, masih bujang, kami setiap hari Sabtu itu persekutuan doa perkunjungan di narapidana Penfui. Awal-awal kami masuk tuh ya tuh orang Cindengan dulu yang Harun Kaidon yang jago-jago petinju pas barat NT yang masuk penjara segala macam kami bertemu. Orang kalau masuk di situ tuh muka angker semua saudara. Saudara itu pegang tangan mereka, tangan kasarnya luar biasa. Tapi mulai mereka menikmati tentang doa, pujian, penyembahan saudara. Dengan firman membentuk pribadi mereka yang luar biasa. Ada saudara yang coba-coba jago karena dia belum bertobat dengan sungguh-sungguh. Dia bilang saya juga bisa. Saya juga bisa berkhotbah MC seperti ini saudara Obe. Saya bilang saya kasih mic ini. Saudara datang di sini kebetulan dia begini. Angkat pujian saudara karena kesombongan ini tiba-tiba jatuh pelan. Minta maaf ini busa keluar dari sini. Kenapa saudara? Di sekitar situ ada belum bertobat dan kekuatan kuasa gelap. Dan ini yang kemudian orang lupa hal ini saudara. Makanya saudara, kalau pentingnya orang itu hidup dekat dengan Tuhan dan dapat kekuatan Tuhan, urapan Allah itu akan pasti dia rasakan. Sehingga sekalipun kuasa gelap, kekuatan yang saudara, apapun yang dibuat tidak akan bisa mempan. Karena apa? Saya dibentengi oleh kuasa darah Yesus. Itu yang luar biasa saudara. Sehingga terjadi pertobatan di LP waktu itu. Yang tadi orang sudah datang. Dia kalau dia kan pemimpin Harun Kaidon itu kan pemimpin orang awal ya, Mas Bram. Dia itu pemimpin sehat-sehat. Kalau dia sudah Tuhan tangkap dia di luar saudara, itu luar biasa. Orang malas berdoa, apalagi sudah dalam lingkungan seperti begitu. Minum dan lain sebagainya, rokok dan lain sebagainya.
Tapi kalau Tuhan pakai duluan, ini dia yang tadi yang warna besar yang kelas berat. Tahu kok kelas berat, saudara? Mike Tyson badannya begitu. Tuhan tangkap dia, saudara. Dia kalau berdiri di muka pintu di situ, oh ibadah, itu dosa-dosa lari semua begini. Takut, saudara. Kenapa? Tuhan pakai dia sudah bertobat duluan. Itu cara Tuhan, saudara. Itu yang luar biasa. Kenapa? Ada hati yang menyembah, ada hati yang mengandalkan Tuhan, ada hati yang tahu ada kekuatan Tuhannya pada Tuhan. Ini yang luar biasa, saudara. Sehingga tadi saya katakan tadi tema apa? Air mata berubah menjadi mata air. Hidup yang sulit, yang suka tantangan, beban, persoalan diubah oleh siapa? Bukan karena kita, tapi karena Tuhan mengubah itu. Karena saudara dan saya diperhitungkan di matanya. Kenapa? Andalkan, percaya pada dia, hidup dalam penyembahan pujian, merenungkan firman, hidup dalam pembenahan ini, pertobatan, hidup yang terus diproses. Maka di sini kunci, orang itu pada saat tentang persoalan Tuhan memberikan jalan keluar. Itu yang bedanya di situ, saudara. Makanya saudara, saya kemarin sering kok, ini bukti luar biasa ya. Akan tetapi saya yakin bahwa akan terus meningkat. Oleh karena apa? Yang saya sering katakan tuh, yang nama Immanuel itu bukan sekedar nama. Saya sering ngomong begini, sekalipun mungkin Om Son atau saya misalnya katakan begini, oh kita tidak urus lagi itu Immanuel, atau saudara, Tuhan tetap urus. Kenapa? Immanuel itu tidak bisa dihilangkan. Allah bersama, Allah beserta, Allah dengan kita. Sekalipun yang saya sering katakan, dua orang itu sudah pergi dan seterusnya, tetapi penyertaan Tuhan akan tetap tergenapi. Supaya membuka mata hati semua yang tadi merasa bahwa mereka pasti akan hancur lebur, mereka akan berantakan, mereka akan terpisah. Tidak akan bisa seperti ibaratnya yang tadi terlempar ke Karama, tidak berubah menjadi mata air. Kenapa? Saya dan saudara telah diberikan urapan itu. Saya dan saudara telah diberikan anugerah itu, kekuatan itu, karena saya dan saudara belajar untuk memiliki hati yang mengandalkan Tuhan, hati yang menyembah, hati yang berdoa, hati yang belajar firman, hati yang terus melakukan, hati yang terus melayani. Tuhan ubahkan ini menjadi beda. Ini beda, saudara. Makanya saudara, waktu yang lalu ada orang begini, bagaimana persekutuan doa? Masih kemana? Saya bilang, kalau sudah percaya, pergi. Kalau tidak, atau yang sering ada teman-teman yang lain angkat siaran langsung tuh, live, lihat di situ. Dan saudara akan ikuti. Bukan karena kami, bukan karena saya, bukan karena Om Son sebagai koordinator atau kita, bukan karena Pak Nando atau semua yang lain, tetapi karena Tuhan yang menyatakan itu semua. Immanuel ini tidak bisa akan tergantikan. Allah bersama, Allah dengan, Allah beserta, Allah dengan kita. Hidup dekat dengan Tuhan, hidup andalkan Tuhan, kekuatan kita pada Tuhan, hidup untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan. Dan siapa ini? Berjalan melangkah. Jangan takut, saudara, tentang masih kita hadapi. Kita akan terus dibentuk, diproses. Tetapi Alkitab mencatat di sini bahwa apa? Ayat 38. Mereka berjalan makin lama, makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Saya pernah kasih gambaran dulu, kan? Ini lembah Baka ini satu gambaran. Jadi Sion ini kota Allah, Yerusalem itu kan di atas bukit. Di Golgota punya arah, kalau di peta itu Golgota punya arah barat, ya kalau bisa. Mau pergi di itu Yerusalem, kota Allah itu, dia harus turun di lembah. Jalannya itu sekitar kalau tidak salah 3 kilo baru naik ke atas. Di lembah ini, saudara. Makanya ini kan digambarkan di sini. Maka membuat di sana itu bagaikan hampa, saudara. Di sana itu bagaikan tidak ada suatu ruang hidup. Tapi mereka digambarkan di sini bahwa mereka berjalan makin lama, makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion, kepada rumah Allah, kepada kota Yerusalem, kota Allah. Kenapa? Dia telah memiliki kekuatan itu. Dia telah memperoleh akan urapan itu. Kenapa? Hatinya
hatinya hidup menyembah, hatinya mengandalkan Tuhan, kekuatannya pada Tuhan. Bersama dengan Allah, aku melakukan perkara besar. Ini saudara yang kemudian digambarkan oleh di sini. Dan terakhir saya coba kita masuk kepada ada di ayat yang 11. Ini satu komitmen saudara. Makanya tadi saya bilang loh, yang berikut yang terakhir adalah sekalipun saya dan saudara punya masalah tentang persoalan hidup. Mungkin ada keluarga, saudara-saudara sakit dan semua, ataupun mungkin orang-orang kekasih kita yang saya berdoa tapi tiba-tiba Tuhan berkenan dia pergi, atau segala masalah persoalan, saudara tetap teguh dengan Tuhan. Ini kunci saudara, komitmen tetap saya. Makanya saya sering katakan kok, mau mati-mati mau hidup-hidup, saya tetap lawan cinta Yesus. Itu harus tanamkan itu saudara. Ayat yang sebelah sini, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah orang fasik. Haleluya. Kenapa saudara? Pemasmur sini yang balik orang sini dia pakai ibarat begini. Lebih baik berada di pelataran atau di pintu rumah, atau di ambang pintu rumah Allah. Di pelataran itu di luar teras sana, di ambang pintu itu. Kenapa dia tidak berbicara tentang masuk di dalam rumah Tuhan? Ini menunjukkan sini saudara yang tadi saya kisahkan tadi, bahwa dia merasa jauh, dia merasa sesuatu hal hampa pada saat dia dulu tinggalkan Tuhan, berontak kepada Tuhan. Makanya dia merasa saudara bahwa dia hina-dina. Makanya dia bersyukur kalau walaupun 1 hari saya ada di pelataran di sana, di ambang pintu rumah Tuhan, tetapi betapa dia merasakan kekuatan yang luar biasa. Apalagi saudara berada di dalam rumah Tuhan, itu lebih dahsyat yang luar biasa. Jadi ketong ini ibaratnya, kalau gambaran sini ya, ketong diibaratkan masih di sekitar pelataran. Kalau yang hamba-hamba Tuhan yang sudah kelas yang luar biasa, yang dahsyat itu, dorong sudah masuk di dalam rumah. Itu atmosfer, hadirat kuasa itu dahsyat luar biasa. Kita ini, saya ini masih sekitar pelataran di ambang rumah Tuhan. Tetapi pada saat saya diproses, saya kuat terus masuk, saya ada di dalam rumah Tuhan. Inilah hal yang sangat dahsyat dan luar biasa akan terjadi itu saudara. Makanya saya bilang biar tantangan semakin hebat, persoalan beban semakin hebat dibandingkan tahun kemarin, dan mungkin tahun yang akan datang sebagaimana penggenapan nubuatan Alkitab. Tetapi harus tahu bahwa firman Tuhan itu tetap menjamin itu. Dia Yesus tetap menjamin, dia Sang Immanuel menjamin, aku senantiasa menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Haleluya. Kita berikan kepada bagi Tuhan. Baik saudara, kita ada di dalam hadirat Tuhan. Saya terbatas di dalam hal menyampaikan firman Tuhan. Tapi ingat saudara bahwa Roh Kudus, Roh Kristus, Roh Allah yang diutus oleh Dia Yesus Sang Juru Selamat, Dia bekerja secara utuh dan sempurna untuk meneguhkan setiap kebenaran firman Tuhan bagi saya dan saudara, sehingga saya dan saudara untuk terus hidup dan mau dekatkan diri dengan Tuhan. Andalkan Tuhan, kekuatan saya pada Tuhan. Saya hidup mau berubah, memiliki hati yang hidup untuk menyembah, memiliki hati yang hidup untuk memuji, memuliakan Tuhan. Bangun mesbah pribadi, bangun mesbah doa, bersama-sama bersekutu bersama seperti wadah ini, pergumulan-pergumulan aktif dalam berbagai macam ruang pelayanan. Beritakan firman tentang nama Yesus yang berkuasa, tetap teguh dalam iman sekalipun ada tantangan. Dan firman Allah berkata bahwa setiap orang percaya ada demikian, lembah air mata berubah menjadi lembah mata air. Kehidupan ada, pertolongan ada, banjir berkat terjadi. Tuhan yang beri, karena Dia memberikan jaminan. Dialah Sang Immanuel, Allah beserta, Allah bersama, Allah dengan kita. Haleluya. Saudara percaya saudara, firman Tuhan ya dan amin. Masalah apapun, persoalan, tantangan hidup yang saya dan saudara hadapi, yang sedang kita bergumul di tengah kelusuan dunia karena masalah ekonomi, dengan segala persoalan yang ada di sekitar kita, bencana, tantangan, semua pengenapan firman. Ingat Tuhan berkata, jangan gelisah hatimu,
Jangan takut karena Dia ada. Dia Tuhan tetap ya dan amin. Setia menolong saya dan saudara, memberikan pertolongan bagi saya dan saudara. Haleluya. Yang punya beban karena mungkin keluarga yang sakit penyakit, percaya kalau seizinkan kehendak Tuhan dialami, maka seizinkan kehendak Tuhan juga. Dalam nama Yesus dia pasti sembuh, dia pasti dipulihkan. Karena Allahku Yesus Sang Juru Selamat lebih besar daripada semua beban persoalan, lebih besar dari setiap sakit penyakit yang ada. Haleluya. Haleluya. Mari saudara, kita sama-sama kita angkat hati kita untuk kita berdoa. Oh Yesus, terima kasih. Ya Allah ya Tuhan kami, saat ini kami ada di hadapan hadirat-Mu ya Allah. Betapa Tuhan Engkau mengajarkan kami memiliki hati yang hancur, hati yang penuh dengan pujian penyembah, hati yang terus memuliakan Engkau, hati yang terus mengandalkan Engkau, hati yang menaruh kekuatan pada Engkau. Hidup kami, kekuatan kami hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Dan Engkau menyatakan Tuhan, Engkau memberikan jaminan dari air mata, tantangan, beban, persoalan, apapun yang kami alami, kami akan keluar sebagai pemenang. Kami akan mengalami tanda-tanda kehidupan. Kami akan mengalami perubahan mujizat, berubah menjadi mata air. Karena Engkau sumber mata air, Engkau sumber penolong. Haleluya. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Hamba terbatas di dalam memberitakan, menyampaikan ya Allah. Tapi Engkau tidak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Engkau terus melawat setiap pribadi, sehingga pada saat kami pulang daripada wadah ini, kami punya hati yang berjingkrak-jingkrak, hati yang berkobar-kobar, hati yang penuh dengan sukacita, bahwa kami tergantung pada Allahku, Yesusku, Sang Juru Selamat, yang telah rela mati di atas kayu salib bagi saya. Maka hidupku diubah, walaupun aku diizinkan melewati tantangan persoalan, walaupun aku diizinkan di tengah badai persoalan di hidup, di tengah kepahitan hidup, tetapi aku percaya Yesusku Tuhan memberikan pertolongan. Salib itu telah selesai. Salib itu mengampuni dosa. Salib itu membebaskan dari setiap kelemahan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Urapan Tuhan bagi saudaraku yang punya hati yang rindu untuk terus memuji Allah. Hamba percaya dalam nama Yesus bahwa Tuhan telah menganugerahkan akan wadah ini dengan segala bagian berkat. Walaupun Tuhan waktu yang lalu ada air mata yang mengalir, ada tetesan air mata yang jatuh, ada kedukaan yang menimpa Tuhan, tapi kami bersyukur Tuhan, kami diajarkan oleh Tuhan bahwa hidup ini ada ruang di mana Tuhan memulihkan, Tuhan menyembuhkan, mengubah air mata menjadi mata air. Haleluya. Dan wadah ini terus dipakai Tuhan sebagai alat berkat. Potensi-potensi yang ada di sini Tuhan, yang punya suara untuk memuliakan Tuhan, sebagai seorang pribadi, sebagai seorang pemimpin pujian, sebagai tim pujian penyembahan, urapan kuasa Allah bagi mereka. Haleluya. Yang punya kemampuan yang Tuhan beri dengan talenta berifat untuk memainkan alat musik, semakin menikmati betapa Allah memberi anugerah itu dengan dahsyat dan luar biasa, menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan punya hidup yang terus menjadi saksi-saksi memberitakan firman. Allah pakai dengan hikmat, urapan dan kuasa yang tidak terbatas itu. Haleluya. Yang punya kemampuan, kekuatan, kuasa iman, mendoakan, mengadakan mujizat, terjadilah Tuhan dengan kuasa nama-Mu. Haleluya. Terima kasih berkata seluruh pengurus yang ada, Om Son bersama semua saudara, teman-teman semua yang berdiri dalam kepengurusan untuk menata ini. Tuhan, mereka juga punya pergumulan hidup, tetapi Tuhan, hamba percaya bahwa Engkau telah mengkhususkan mereka. Maka Allah juga mengkhususkan bagi mereka berkat anugerah-Mu. Apapun tugas profesi mereka, apapun kebutuhan mereka, diberkati demi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, demi menata wadah ini. Nona Angel bersama putra dan juga Roni dan pergumulan mereka,
Mereka ada dan standby untuk melanjutkan Tuhan apa yang telah ditinggalkan oleh Om Ken dan almarhum dan juga Tante Erna. Biarlah mereka tahu bahwa Allah tetap setia. Mungkin orang lain akan tinggalkan mereka, tapi Allah tidak pernah tinggalkan mereka. Allah hadir karena ini kaki Dia di sini. Karena itu Tuhan, mereka akan merasakan di mana masa depan mereka penuh dengan berkat, di mana pertemuan mereka penuh dengan berkat. Haleluya. Ya Tuhan, malam hari ini kami punya beberapa pergumulan ya Allah. Bapak William yang sedang dalam mengalami sakit Tuhan. Allah Tuhan kami dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ada bagian-bagian kalau memang informasi bahwa bagian dadanya itu Tuhan. Kalau Tuhan ini bersifat karena pekerjaan iblis, kami percaya kami telah dibentengi oleh darah Yesus. Kami tolak dalam nama Yesus. Kalau ini bersifat kutuk karena dosa orang tua nenek moyang, Tuhan ampuni. Dan ada kebebasan Tuhan oleh darah Yesus menyembuhkan, memulihkan, dan dia merasakan suatu kesembuhan secara totalitas karena Tuhan. Haleluya. Agus Linda yang sedang melakukan suatu proses, kami percaya Tuhan, tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Mungkin bagi Allah yang air mata berubah menjadi mata air. Tuhan, kuasa darahmu memulihkan, namamu itu luar biasa, menyembuhkan ya Allah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saudara kita tidak bodoh. Haleluya Tuhan. Dan juga Bapak ini kami berdoa, Tuhan nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu Bapa. Kami percaya Allah, pengurapan Tuhan bagi mereka, pemulihan Tuhan bagi mereka, supaya mereka boleh melihat bahwa dengan perkara itu mendekatkan hidup mereka dekat dengan Tuhan. Untuk sungguh-sungguh andalkan Tuhan, untuk sungguh-sungguh mau hidup dipulihkan, untuk sungguh-sungguh hidup mau dirubah oleh Tuhan. Sembuhkan, jamah rapi dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Bahkan ada saudara kami yang lain yang mungkin dengan beban sakit penyakit Tuhan, dimanapun Tuhan berada ya Allah. Kami berdoa supaya Tuhan, tangan Tuhan biarlah terulur Tuhan. Di mana rumah sakit, di tempat-tempat mungkin karena dia tidak punya biaya, dia tidak bisa mampu berobat di rumah-rumah tinggal ya Allah. Dimanapun Tuhan kami minta ulurkan tangan kasih-Mu. Oh haleluya Tuhan, darah Yesus. Oh darah Yesus mengalir, haleluya. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Haleluya. Bapak kami berdoa ya Allah, bagi setiap beban pergumulan akan bangsa negeri ini, Tuhan kami bersyukur satu proses pemilu yang telah selesai, dan secara quick count, real count, bahkan proses nanti kepada penentuan oleh KPU, Tuhan telah menitipkan dan telah meyakinkan bahwa dua sosok pemimpin bangsa ini sudah ada ya Tuhan. Tinggal menunggu satu proses yang secara formal lewat KPU. Tuhan berkati semua yang ada. Ada kelemahan, kekurangan sana sini, tapi mari Tuhan, kami tidak boleh melihat itu. Kami melihat persekutuan bagi negeri bangsa ini, supaya Indonesia adalah Tuhan. Berbeda-beda agama, berbeda-beda keyakinan, berbeda-beda ras, golongan dan lain, tapi kami satu di dalam Kristus Tuhan. Kami diberkati Tuhan. Berkati presiden kami yang menuju masa akhirnya dengan wakil presiden parlementer lembaga tertinggi negara Polri dan TNI. Pergumulan mereka besar adalah Indonesia sentris, ibu kota Nusantara. Tuhan berkati supaya petaka pemimpin yang ditetapkan ini melanjutkan, biarlah menuju kepada pergumulan besar Indonesia emas di tahun 2045. Kami tetap tahu di dalam kedaulatan Allah. Kalau tanpa Tuhan sia-sia semua. Taruh di dalam hati pemimpin kami ini, hati yang takut akan Tuhan, hati yang andalkan Tuhan, sampai dengan pemerintah provinsi NTT masuk proses ke depan untuk memilih pemimpinnya, gubernur wakil. Kami tetap tahu, bahkan di kabupaten kota, khususnya di kabupaten Sika ini, pemimpin-pemimpin yang sementara dijaring, biarlah Tuhan Engkau pilih orang-orang yang tepat, orang-orang yang Tuhan telah khususkan untuk kota ini, untuk kabupaten ini maju, berkembang, tetapi hidup di dalam takut Tuhan. Jauhkan kami dari segala roh primordial, jauhkan kami dari roh suisme, roh mementingkan agama, tapi kami harus percaya bahwa Dia Allah Yahweh, Allah pencipta langit dan bumi. Itulah Yesus Kristus Tuhan, firman yang telah menjadi manusia.
Terima kasih Tuhan. Ya Allah kami, Tuhan kami berdoa Tuhan bagi seluruh pekabaran Injil di seluruh dunia. Karena ini kewajiban tugas kami. Bagi setiap hamba Tuhan yang Tuhan telah pakai seperti kami, bagi seluruh gereja-gereja yang Tuhan telah pakai, bagi seluruh bentuk-bentuk pelayanan lewat wadah-wadah persekutuan doa, bahkan Tuhan lewat seluruh bentuk pelayanan KKR KPI di kota, di desa-desa, bahkan juga di dalam gedung-gedung di Indonesia dan Sabang sampai Merauke, di NTT, Flores, Lembata, Kabupaten Sika kota ini. Tuhan buat lawatan besar, Tuhan buat pengurapan yang luar biasa, banjir pertobatan, banjir pemulihan, banjir kemenangan jiwa-jiwa untuk kerajaan Allah, bukan untuk gereja, tapi kerajaan Allah untuk umat Tuhan. Haleluya. Mari Tuhan sekat-sekat pemisah antara gereja, karena masalah hal-hal yang membuat kami pada akhirnya kami tidak bersekutu bersama, dan ini ruang ranah bagi iblis. Maka kami tolak semua pembatas pemisah ini. Tapi kami satu karena Kristus adalah satu. Kami satu karena Bapa Pencipta adalah satu. Kami satu di dalam Roh karena Roh Kudus adalah satu. Tritunggal yang esa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan, terima kasih atas semua pergumulan-pergumulan kami ya Bapa. Terima kasih ya Allah kami, Tuhan kami. Setiap jam-jam doa dan pergumulan, hari Senin dan Jumat Tuhan memberkati dengan pengurapan. Semua yang bertugas, yang bersiap diri, yang dipilih, ditetapkan, diberkati Tuhan. Pergumulan-pergumulan dilakukan setiap hari Rabu, diberkati Tuhan. Dan mari Tuhan buat lawatan kegiatan secara gereja kami, entah di gereja Gemini, entah di Pentekost, entah di karismatik, dengan semua bagian-bagiannya Tuhan berkati. Kami bergandengan tangan, bersatu padu sebagai saudara seiman, sebagai gereja Tuhan, karena disitulah Tuhan perintahkan mereka, bukan perpecahan, bukan satu sama yang lain, tapi persekutuan. Itulah Tuhan kirimkan berkat di sana. Haleluya. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan kami. Ada begitu banyak Tuhan beban persoalan yang Tuhan dapati saudara yang sedang menaikkan doa dan pergumulan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau tetap setia, Engkau menjawab Tuhan sebagaimana apa yang Tuhan kehendaki, supaya semua merasakan Tuhan bahwa ada Tuhan yang sedang bekerja terus di dalam setiap langkah dan pergumulan hidup kami. Haleluya. Mari Tuhan, hamba juga tetap berdoa bagi setiap rumah tangga kami tetap dikawal oleh Tuhan. Mari bungkus dengan darah Yesus di setiap pintu-pintu abang-abangnya, setiap seluruh pergumulan karir kami, usaha kami, baik itu sebagai TNI, Polri, swasta, BUMN dan semua yang lain, juga seluruh petani-petani semua yang lain. Tuhan berkati. Malam ini juga Tuhan kami berdoa bagi yang mungkin saat ini bergumul untuk mendapat pekerjaan yang belum. Tuhan tolong kami percaya. Kami percaya lembah air mata, lembah pergumulan berubah menjadi lembah mata air. Berkat Tuhan terjadi. Yang mungkin pergumulan karena pendamping hidup, Tuhan buka jalan berkat bagi pendamping hidup yang takut akan Tuhan, pendamping hidup yang benar-benar hidup mau bersandar pada Tuhan, bukan karena hawa nafsu, tetapi karena mengandalkan Tuhan yang Tuhan siapkan yang terbaik. Haleluya. Bapak terima kasih di dalam nama Yesus. Ada begitu banyak Tuhan beban doa dan pergumulan kami. Kami percaya Tuhan telah menjawab, dan indah pada waktunya kami boleh memperoleh jawaban karena Tuhan ya dan pasti. Haleluya. Ini semua doa kami Bapak, terpuji namamu, dalam satu nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan.